ma chanson. À Paris les amants s'aiment à leur façon. Nah, pemirsa TV-Link, akhirnya sampai juga saya di Paris, tepatnya ibu kota dari Perancis. Nah, pemirsa, sekarang saya akan berjalan-jalan ke kota Paris, keliling-keliling Paris. Dan yang tidak lupa, saya akan menuju ke Menara Eiffel. Nah, kita mau lihat situasi di Menara Eiffel ada apa aja, pemirsa. Sekarang ikuti saya terus. Kali ini tim TV-Link menjajakan kakinya di kota Paris, Perancis. Siapa yang tidak kenal kota Paris? Walau tidak semua orang pernah pergi ke sana, namun tampaknya sebagian orang pasti pernah mendengarnya. Ya, Paris adalah salah satu kota termodern dan tercantik di dunia. Nah, pemirsa traveling, sebelum kita menuju ke Menara Eiffel, sekarang saya sedang berada di Museum Louvre. Museum de Louvre ini, pemirsa, di bawah piramid itu ada banyak sekali karya seniman, pelukis-pelukis dari Prancis. Nah, salah satu karya yang sangat terkenal adalah lukisan Mona Lisa. Itu ada di bawah sini, pemirsa. Nah, pemirsa, kita mau berkeliling di Museum de Louvre ini. Pemirsa, ikutin saya terus, kita mau tahu ada apa aja sih di dalam sini. Dan kita bisa melihat dikelilingi Museum Louvre ini dikelilingi oleh bangunan-bangunan yang bernuansa Romawi. Sungguh sangat keren, pemirsa. Makanya ikuti saya terus. Mari. Museum de Louvre adalah salah satu museum terbesar di kota Paris. Museum seni yang paling banyak dikunjungi dan sebuah monumen bersejarah di dunia ini. Hampir 35.000 benda dari zaman prasejarah hingga abad ke-19 dipamerkan di area sejumlah 66.000 meter persegi. Museum ini bertempat di Istana Louvre, yang awalnya merupakan benteng yang dibangun pada abad ke-12 di bawah pemerintahan Philip II. Sisa-sisa benteng dapat dilihat di ruangan bawah tanah museum. Bangunan ini diperluas beberapa kali hingga membentuk Istana Louvre yang sekarang ini. Les amants de Paris ont usé mes chansons. À Paris les amants s'aiment à leur façon. Donnez-moi des chansons. Bagi Anda para pemburu tempat-tempat gembok cinta di dunia, Anda boleh lega, karena Paris yang digadang-gadang sebagai kota paling romantis di dunia dan juga kota cinta ini mengikuti tren baru ini. Ya, Anda bisa menemukan gembok cinta aneka warna-warni menghiasi kedua sisi pagar kawat jembatan Porte des Arts, Paris dekat Louvre Museum. Pagar jembatan ini yang bertuliskan nama kita dengan pasangan kita itu akan abadi selamanya, pemirsa. Itu sih konon katanya, kata orang-orang sini. Jadi di sini banyak banget turis yang menaruh gembok dengan nama pasangannya mereka di sini. Jadi kalau bisa ditaruh di sini, dia akan balik lagi dengan pasangannya dia ke Prancis ini. Oke, pemirsa, sekarang kita akan lanjut lagi keliling-keliling di kota Paris ini. Mari. Porte des Arts atau Passerelle des Arts merupakan jembatan khusus pejalan kaki yang menghubungkan Institut de France dan Louvre Museum, melintasi sungai Seine de Paris. Jembatan metal ini dibangun antara tahun 1981 sampai dengan 1984, menggantikan jembatan lama yang sudah rusak. Porte des Arts memiliki panjang 155 meter dan lebar 11 meter. Terletak di antara dua landmark Paris, Porte des Arts menjadi salah satu jembatan paling terkenal di Prancis. Tidak salah jika para pasangan kekasih mengaitkan simbol cinta abadi mereka di jembatan ini, seperti tradisi gembok cinta lain di dunia.
Para lovers di Port des Arts juga percaya kalau cinta mereka akan abadi jika menuliskan nama mereka bersama pasangan di gembok ini, menguncinya di pagar, lalu membuang kuncinya ke sungai. Pemirsa traveling, akhirnya sampai juga kita di Menara Eiffel. Wah, pemirsa, akhirnya T-Feeling sampai juga di Menara Eiffel. Kita lihat pemirsa ya, ternyata tuh Menara Eiffel tuh cukup tinggi ya. Saya tuh tadi dari Museum Louvre tadi ngeliat ke sini sih kelihatannya dekat, ternyata jaraknya cukup jauh ditempuh dengan jalan kaki. Oke pemirsa, itu dia Menara Eiffel yang sering-sering disebut orang sebagai menaranya cinta. Nah pemirsa, untuk lebih jelas lanjutnya kita mau ke dekat situ, ke daerah situ, kita mau tahu situasinya di dekat Menara Eiffel. Menara Eiffel adalah bangunan yang paling menonjol di kota Paris dan dikenal di dunia sebagai simbol negara Prancis. Sebagai tempat wisata dan ikon Paris, menara ini dikunjungi sekitar 5,5 juta turis. Menara Eiffel yang menjulang tinggi dengan ketinggian mencapai lebih dari 300 meter ini seolah bagai sebuah gunung buatan. Banyak yang mempelajari kerangka dan cara membuatnya, tapi tidak ada yang bisa mengikuti seperti bangunan Menara Eiffel ini. Oke pemirsa T-Feeling, untuk hari ini kayaknya kita dulu ya pemirsa. Saya udah cukup lelah banget pemirsa. Akan lanjut lagi muter-muter ke kota Paris. Besok kayaknya kita mau menuju ke Paris Saint-Germain Stadium. Nah di situ markasnya tim dari Paris Saint-Germain. Oke pemirsa, sekarang saya mau balik ke hotel dulu, istirahat dulu. Sampai ketemu lagi besok. Ciao. Ibu kota dari negara Prancis ini juga dikenal sebagai kota mode di dunia, kota belanja, kota para seniman, dan sastrawan level dunia. Kota yang dijuluki City of Light ini merupakan sejumlah objek wisata penting yang kerap mengundang decak kagum para pelancong yang menyambanginya. Paris yang juga disebut sebagai kota cinta atau satu kota paling romantis ini memang kadang diartikan sebagai kota yang menyimpan banyak sekali kenangan. Kota yang membuat kenangan bangkit kembali sehingga mengakhiri kenangan sama dengan mengakhiri kehidupan. Halo pemirsa traveling, ini hari kedua saya berada di Paris. Sekarang saya sedang berada di Tugu Arc de Triomphe.
Nah, di sini pemirsa menjadi salah satu ikonnya kota Paris. Kalau di Indonesia sih menjadi Tugu Selamat Datang. Nah, di sini pemirsa ini Tugu Selamat Datangnya Paris. Kita bisa lihat di situ ada dua bangunan megah, di mana kanan kirinya ada bangunan yang sangat megah, terus tengahnya bisa menjadi lorong. Nah, biasanya turis-turis mancanegara pada foto di tengah situ pemirsa. Kalau belum ke sini sama aja belum ke Paris. Nah, pemirsa kita bisa lihat keadaan di sini. Banyak sekali para turis berfoto-foto asyik memandangi menara Arc de Triomphe ini. Oke pemirsa, untuk lebih lanjutnya kita mau lihat-lihat lagi ke sana, dan saya akan menggunakan teropong ini biar lebih jelas ngelihat ke atas sana. Arc de Triomphe adalah monumen berbentuk pelengkung kemenangan di Paris yang berdiri di tengah areal Place des Toilettes, di ujung barat wilayah Champs-Élysées. Bangunan ini dibangun atas perintah Napoleon Bonaparte dengan tujuan untuk menghormati jasa tentara kebesarannya. Arc de Triomphe merupakan salah satu monumen paling terkenal di kota Paris yang menjadi latar belakang asambel perkotaan di Paris. Terletak di Bukit Kellyton yang tepat berada di tengah konfigurasi persimpangan jalan raya berbentuk bintang 5. Pembangunan monumen ini telah dirancang sejak tahun 1806 oleh Napoleon setelah kemenangan di Austerlitz. Nah, pemirsa traveling, tadi kan kita udah berkeliling ke museum-museum yang ada di Paris ya. Sekarang saya kedapatan tempat yang sangat istimewa di Paris bagi penggemar sepak bola. Di sini sekarang ada markas dari Paris Saint-Germain, yaitu Stade de France. Nah, pemirsa, di sini tuh markas besarnya dari Paris Saint-Germain, di mana Ibrahimovic dan kawan-kawan sering berlatih dan bertempur di sini. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita mau masuk ke dalam. Tapi biasanya sih kalau lagi nggak ada pertandingan gini, nggak bisa masuk ke dalam. Tapi kita lihat aja pemirsa, di dalam ada apa aja. Baiklah pemirsa traveling, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai bertemu lagi di perjalanan yang lebih seru lagi. Salam TVLink. Chevalier du cœur de Paris se rappelait plus du bout des prairies. Il faisait la guerre avec ses amis, dedans la fumée, dedans les métros, dessus les pavés, dedans les bistrots. Il ne savait pas qu'il en était sourd, il ne savait pas qu'il dormait debout. Paris le tenait par la peau du cou. Oh, les pommiers doux, ronds des ritournelles, j'ai pas peur des loups, chantonnait la belle. Ils ne sont pas méchants avec les enfants, ont le cœur fidèle et les genoux blancs. Sous un pommier doux, il l'a retrouvé, croisant le soleil avec la rosée.